Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Iblis Katon, sebuah kisah yang berjudul Rahasia Kematian Bulura. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maret 2013. Pak, ada yang bergerak di dalam kakiku. Sakit, Pak. Sakit, panggilkan dokter, Pak. Sakit sekali rasanya. Teriak Bulura di atas ranjang rumah sakit. Sesuatu bergerak merayap di dalam kulit di atas daging, bergerak tidak beraturan. Nampak benjolan-benjolan menyembul di sekitaran pergelangan kaki. Beberapa hari kemudian, benjolan semakin banyak dan mulai memerah seperti bisul. Cetak! Satu benjolan meletup dan melelehkan darah bercampur nanah. Kemudian keluar darah kotor berwarna merah kehitaman, menggumpal pekat. Beberapa detik kemudian bergerak-gerak merayap kembali masuk ke dalam lubang benjolan yang sudah meletup tadi. Dokter! Teriak Bulura histeris. Jeritan membuat Pak Lurah dan keluarganya refleks berhamburan masuk ke dalam ruangan rawat inap. Pohon-pohon kelapa menjulang tinggi, daun melambai tersapu angin, tampak menggantung pelapa kelapa yang kering menempel lunglai kepada batangnya. Suara kicauan burung bersautan, seolah saling pamer akan indah suaranya. Pohon-pohon kecil nampak memainkan perannya, bergoyang mengikuti arahan irama merdu nyanyian burung-burung. Terlihat Pak Tua sedang beristirahat siang di dekat batu-batu berukuran sedang, menikmati rokok lintingan sendiri. Ia hisap. Betapa nikmat hidup ini, betapa tentramnya. Gumamnya, pandangannya jauh ke depan, melihat hasil kerjanya siang itu. Sesekali ia meraih botol air mineral yang sudah nampak usang, kecoklatan, dengan leher botol terikat tali rapia. Pasok, pasok! Seseorang memanggil dari arah samping kanannya, berlari mendekat. Seorang lelaki setengah tua, kemudian berhenti di hadapannya. Ada apa, Lasmo? Ketiwasan, Pak Sok, jawab Lasmo dengan nada masih terengah-engah sambil membungkukkan badan. Maksudnya apa? Yang jelas, Mo, ucap Pak So sembari berdiri. Pekerja bakti ada yang kesurupan, Pak So. Pekerja bakti di rumah Bulura? Enggak, Pak So, leras. Astagfirullah, ayo cepat kita ke sana, ajak Pak So sembari bergegas membereskan peralatan kerja juga rokoknya. Mereka berdua segera bergegas menuju tempat kejadian perkara. Menaiki sepeda butut milik Pak So, ia dibonceng oleh Pak Lasmo. Saking groginya Pak Lasmo mengemudikan sepeda hampir terperosok ke semak-semak. Weh, Lasmo, hati-hati, aku masih ingin hidup, teriak Pak So yang memiliki nama lengkap Sodro. Di tempat kejadian perkara, orang-orang berkerumun berusaha menolong beberapa orang yang sedang kesurupan. Rupanya telah terjadi kesurupan massal di kebun milik Bulura. Pak So dan Pak Lasmo bergegas menghampiri kerumunan warga. Pak So sudah datang, celetuk salah satu warga. Sebagian orang menoleh kemudian memberi jalan agar mereka berdua bisa mendekati warga yang kesurupan. Loh, kalian membuat onar di sini, ucap Pak So bergegas memegang salah satu warga yang kesurupan, seolah sudah mengetahui apa yang ada di dalam tubuh yang orang kerasukan. Geraman dari warga yang kesurupan serasa seperti auman sang Raja Rimba, menakutkan, membuat bulu kuduk merinding. Sementara air liur mereka yang kesurupan terus menetes sebagai harimau lapar yang menemukan mangsa dan tidak tahan ingin memangsa hasil buruannya. Mata mereka nyalang siap menerkam dan mencabik-cabik mangsanya. Geraman demi geraman terdengar, tetesan air liur tidak henti menetes. Sebagian yang kerasukan terlihat tengkurap dengan dipegangi oleh beberapa orang. Entahlah, semua terjadi begitu saja. Pak So dengan sigap meramu mantra, terbaca terdengar lirih, lalu menghentakkan kaki beberapa kali ke bumi. Cek, cek.
Salah satu warga yang kesurupan tiba-tiba matanya melotot ke arah Pak So. Melangkah tergesa mendekatinya, lalu berhenti tepat di hadapan Pak So. Berdiri dengan membusungkan dada. Matanya semakin melotot, sembari air liur terus menetes. Pergilah, aku sudah tahu apa yang kau inginkan. Akan aku peringatkan kepada warga sekitar. Sayembara, biarlah berlaku, tetapi aku tidak menginginkan hadiahnya. Siapapun pelakunya, saya tidak peduli. Maaf Ki Karento, sekarang bawa pergi anak buahmu. Kasihan yang kesurupan, kasihan raganya tidak kuat. Tunggu sampai 4 hari dari besok. Pasti akan ada yang menguak misteri kematian Bulura, ucap Pak So lantang. Ajaib, atau memang kebetulan dua di antara yang kesurupan mulai mengerang dengan keras. Sebuah jeritan kesakitan melengking hebat. Wah, mirip suara anjing atau serigala, kemudian terjatuh dengan keras seperti tubuh yang didorong dengan kuat. Blek. Hentakan di tanah membuat miris sekaligus ngeri. Para warga beringsut ketakutan dengan tatapan ngeri. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Pak So dengan tenang tiba-tiba memukulkan telapak tangannya ke tanah dengan hentakan yang kuat. Berbarengan dengan hentakan tangan Pak So ke tanah, dua orang yang masih kesurupan menggelinjang, berguling beberapa kali, lalu terdiam membeku. Untuk sesaat suasana kembali hening, warga membeku menyaksikan apa yang terjadi. Kemudian Pak So memberi isyarat agar mereka segera diangkat untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, beberapa orang sedang mengobrol di warung pinggir sawah. Kita ikut sayembara yo, lumayan hadiahnya, ucap Rama. Berat, ini mah urusan goib. Dengar-dengar sih, di balik sayembara ini ada keterlibatan lurah desa Stekom sama lurah Genuk Suro, saut Arman. Sudahlah, mending kita cari janda aja daripada cari masalah. Mereka orang-orang kejam semua. Mereka terkenal menang pemilihan kepala desa karena melakukan perjanjian dengan danyang desa, sambar Jarwo. Di antara mereka terlihat satu orang yang sedari tadi hanya bungkam mendengarkan obrolan warga. Ya, Warli, yang memiliki nama asli Demka. Warli diam sembari menyeruput kopi, kemudian bergegas menyambar kopinya. Tanpa memperdulikan warga yang masih mengobrol, ia berdiri. Bah, sampun, ucap Warli. Apaan saja, saut Simba pemilik warung. Kopi rokok siji, kacang koro 2, sama tahu pong siji. 10.000, jawab Simba pemilik warung. Udah bah, kembalian buat bah saja, tegas Warli dengan mengacungkan 2 uang 5 ribuan. Simba pemilik warung pun terkejut saat menerima uang dari tangan Warli. Susuk matamu, umpat Simba pemilik warung. Sontak saja hal itu membuat beberapa warga yang di situ tertawa. Warli sendiri terbahak-bahak kemudian keluar dari warung dan mulai menaiki motor berlalu pergi. Malam harinya berkumpul 4 orang kentir, Warli, Tejo, Yanto, Puji. Merekalah 4 kentir sang detektif goib. Aku habis ngerjain bayam Jo, ucap Warli. Emang ngerjain gimana? Aku kan ngopi, terus aku bayar habis 10.000. Terus tak kasih tuh 5 ribuan 2 lembar. Lalu aku bilang kembalinya buat mbak saja. Aku di mata-mata ke matamu. Aku langsung pergi saja, cerita Warli dengan nada celat-celat. Brengsek emang kowe iki, umpat Tejo geram. Matamu, orang tua kamu kerjain juga, serga Yanto tidak kalah geram dengan pandangan lurus, tapi bola matanya agak miring ke kiri. Tapi ada hal penting, ada sayembara. Katanya sih tentang kematian Bulura gitu loh, Warli menjelaskan. Wah asik nih, oke siap. Tapi kita dapat hadiah apa? Tanya Tejo. Ada yang lebih penting dari itu semua, ada sayembara. Katanya sih tentang sakitnya Bulura yang tidak wajar, ucap Warli menjelaskan. Wah asik nih, oke siap. Tapi kita dapat hadiah apaan? Tanya Tejo. Wah itu kurang tahu. Lebih jelas aku dengar mereka menyebut 2 nama kepala desa, Desa Stekom sama Desa Genuk Suro. Udah, ayo kesana saja, kita perjelas, saut Puji. Wah berat ini, lurah itu para semua, mereka masih satu keluarga, saudara dengan Bulura kita, jawab Yanto. Mereka tampak saling pandang, bingung, namun akhirnya mereka bergegas menuju Desa Genuk Suro.
Sampai di depan rumah Lurah Genduk Suro yang tidak terlalu besar, mereka berempat berjalan mendekati pintu rumah setelah memarkirkan kendaraan, lalu mengetuk pintu papan. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Lurah. Warli mengucap salam. Main yuk, celetuk Tejo tiba-tiba. Blek. Sebuah telapak tangan membungkam mulutnya. Cangkemmu, teriak Warli. Bertepatan dengan pintu yang terbuka, seseorang membuka pintu dari dalam. Ternyata Pak Lurah Genduk Suro. Ada apa? Tanya Pak Lurah dengan nada ketus, sembari kedua tangannya membetulkan bebetan sarungnya yang terlihat belepotan acak adul. Berkentu Pak? Tanya Tejo spontan setelah melihat keadaan Pak Lurah yang tanpa baju. Setan kalian, jam berapa ini? Lihat, jam 1 malam, paham? Bentak Pak Lurah, emosi. Kami hanya ingin mengkonfirmasikan terkait info sayembara, tegas Warli. Seketika Pak Lurah terdiam. Ada bayangan terkejut kemudian langsung mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Bu, buat kopi 5, teriak Pak Lurah kepada istrinya. Setelah mendapat penjelasan bahwa sayembara memang diadakan untuk mengetahui sebab sakitnya Bu Lurah Stekom yang mana banyak kejanggalan, banyak keanehan. Hadiah pun dijelaskan kalau memang bisa mengungkap misteri sakitnya dengan logika dan penjelasan menyangkut pautkan penyebabnya, apalagi mampu memberi tanda kalau yang dijadikan tersangka itu memperlihatkan tanda-tanda tertentu yang bisa dijadikan acuan oleh penyelidik agar penyidik bisa mengungkap bukti yang lebih konkret. Singkat cerita, penyelidikan pun dimulai. Setelah menginterogasi saksi-saksi, bertanya ini itu ke beberapa warga serta mendengarkan gosip yang beredar di desa Stekom, maka disimpulkan saksi kunci ada 4 orang yang melihat Malima, Rujati, Cemplon, dan Ramina. Keempat wanita itu saksi kunci saat kejadian di kebun tanah milik Bu Lurah. Keempat kentir, Tejo dan kawan-kawan meluncur ke warung Bu Malima. Ya, Bu Malima mempunyai warung lontong pecel. Jam 4 sore mereka sudah sampai di warung Bu Malima. Bu Mah, pesen lontong sing pedese bikin dewa-dewa mencret, pinta Tejo. Telapak tangan Warli membungkam mulut Tejo. Sembarangan kalau ngomong. Kalau dewanya turun terus kamu diajar pakai gada gimana? Saut Warli dengan tegas. Bocah gemblung ya gitu, sambut Bu Malima. Ya wes, gak jadi dewa yang mules tapi demit yang mules. Setelah semua pesanan sudah dihidangkan, tiba-tiba muncul Pak Sok. Ia juga memesan lontong pecel. Bu Mah, saya mau tanya nih. Katanya Bu Mah melihat kejadian saat Bu Lurah kena musibah waktu kerja bakti membuat tempat lomba, tanya Tejo. Iya, aku tahu kejadiannya. Tak ceritakan dari awal gimana. Kalau hadiahnya nanti saya juga dapat bagian, ucap Bu Mah. Wes, aman toh Bu, tegas Tejo. Dia lurah terbaik sepanjang masa. Lurah yang memikirkan kenyang laparnya warganya. Jadi malam itu Bu Lurah dengan sengaja meminta pulang dari rumah sakit karena benjolan bisulnya semakin banyak dan mengeluarkan bau tidak sedap, apalagi kalau meletus. Beh, baunya ampun deh, ucap Buma sembari mendekatkan kepalanya ke arah Tejo dengan nada lirik karena menjaga para pembeli yang masih makan. Gak enak kan kalau saat orang lagi makan. Kalau menurut Bu Lurah, kena telu atau santet, ucap Tejo. Mungkin kau benar. Lah, kakinya lepas dengan sendirinya, lanjut Buma lalu duduk di samping Tejo. Jangan mengarang cerita Bu, nanti timbul fitnah lu, ucap Tejo tidak percaya. Aku nggak ngarang, jawab Buma tajam, tidak terima dituding ngarang. Sudah, jangan ribut di warung, gak enak, serga Pak So menyela pembicaraan mereka berdua. Ini loh Pak So, nanya sudah aku ceritakan malah setengah ngeyel, caedan kui. Buma ngedumel sembari membalikan badan menuju tempat penyimpanan uang pembelian. Loh, nggak ngeyel, mosok kena telu santet yang bener saja. Ini zaman edan, dimana orang lebih takut HP-nya mati daripada tetangga bahkan saudara dan keluarganya yang mati, tegas Tejo. Jangan gitu Jo, bertanyalah dengan baik dan sopan, tegas Pak So. Sopan hanya untuk orang yang berakhlak, bukan untukku yang seorang bajingan Pak So, tegas Tejo sembari berdiri. Loh, mau berani? Bentak Pak So emosi. Bu, nambah, teriak Tejo sembari menyodorkan piringnya.
Gelak tawa yang tertahan, Warli sampai menyemburkan makanan di dalam mulutnya. Yanto juga membuang minuman yang siap ditelannya. Puji berdiri langsung keluar dan tertawa terbahak-bahak. Brengsek, umpat Pak So sembari kembali duduk. Pedes yang bisa membuat demit kocar-kacir atau pedes yang membuat mulutmu makin ngacau? Buma bertanya mau pedesnya selevel apa. Kira-kira sing iso gawe kesaktianku bertambah toh Buma? Jawab Tejo menyeletuk sekenanya. Pak So, kalau tim kami bisa memecahkan misteri kematian Bulura, nanti hadiahnya mau kusumbangkan untuk desa kita atau biar dikelola Karang Tarunanya, ucap Tejo lagi. Mendengar ucapan Tejo yang meyakinkan membuat Pak So tertarik. Kata-katamu aku pegang, timbal Pak So. Oke Pak So, Tejo tidak pernah mengingkari janji, tegas Tejo. Ngapusi iyo, bantah Buma. Tutup pintunya mah, tegas Pak So. Krak, krak. Dua pintu segera ditutup. Ternyata ketika pintu sudah ditutup, Pak So dan Buma ingin menceritakan yang ia ketahui. Setelah semua pintu ditutup, Pak So dengan serius memanggil keempat kentir agar merapat lebih dekat, agar ceritanya tidak dengan nada keras, melainkan lirih saja. Mereka sudah mendengarnya. Pak So memanggil Buma untuk mendekat, duduk berjejeran. Nah, gitu pantes, janda sama duda, teriak Tejo. Brak, Pak So menggebrak meja. Serius kamu? Teriak Pak So. Yo Pak, tapi pantes, sautnya lagi. Pak So waktu itu juga melihat, karena Pak Sola yang mencangkul di bawah pohon mahoni dan Pak Sola yang menemukan botol tanah itu. Kemudian botol itu diambil dan dibawa pulang oleh Bulura. Mungkin itu penyebab sakitnya, tapi mana masuk akal, hanya botol kok bisa menyebabkan malapetaka, cerita Buma. Ah, gak masuk akal ya Bu, saut Tejo. Memang gak masuk akal. Saat aku menemukan botol itu, aku merasa ada aura jahat yang sangat besar sampai membuatku merinding, ucap Pak So memulai ceritanya. Sehabis maghrib aku ke sana. Ternyata botol itu ada dua. Dua botol tersebut sudah sama-sama terbuka, sudah berisi air, seolah direndam karena hendak dibersihkan. Lanjut Pak So. Botol dari tanah itu bagus, berukir naga besar. Beberapa kumbang dan binatang, entah aku kurang paham yang jelas binatang apalagi yang terukir dalam botol tanah tersebut. Namun aku merasakan ada kekuatan besar dan jahat dari kedua botol tersebut. Lalu keesokan harinya, Bulura sakit dan dibawa ke rumah sakit. Panjang lebar Pak So menceritakan tentang botol ditemukannya saat kerja bakti. Aneh saja, di rumah sakit tidak ditemukan penyakit apapun, hanya kecapean. Tetapi ada kejanggalan, tubuhnya tumbuh bisul. Benjolan di kaki awalnya hanya satu, lalu beberapa jam kemudian sudah numbuh benjolan kemerah-merahan, memenuhi pergelangan kaki, memutar seperti gelang. Puncaknya meletus seperti bisul, bau busuk menyengat, keluar nanah bercampur darah hitam kental dengan gumpalan-gumpalan darah beku. Tetapi anehnya, gumpalan darah beku itu bisa bergerak dan kembali masuk, seperti ada sesuatu yang menarik kembali ke dalam. Semua yang mendengarkan cerita Pak So tercekat bergidik ngeri. Tetapi ini rahasia tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu. Aku, Pak Lurah, dan dua lurah desa Stekom dan Genuk Suro, karena mereka masih saudara dengan Bulura. Lanjut Pak So mewanti-wanti agar kisah ini tidak bocor kepada halayak ramai. Bulura memang memiliki saudara. Ketiganya menjadi lurah, lurah Stekom paling tua, kemudian adiknya lurah Genuk Suro, kemudian Bulura. Masih ada satu adik perempuan, adik Bulura, sekarang tinggal di desa Semeru. Malam itu berkumpul di rumah Bulura, menengok keadaan sambil merundingkan kelanjutan pengobatannya. Karena belum ada hasil dari rumah sakit yang menyatakan tidak ada kelainan atau penyakit di dalam tubuh Bulura. Dokter pun bingung, bimbang, katanya hanya alergi sesuatu. Memang badannya sehat, hanya benjolan saja yang mencolok di pergelangan kaki kiri. Malam itu kita menyaksikan Bulura meregang kesakitan menahan sakit. Pak So tampak menghela nafas berat. Pak, sakit Pak, rintih Bulura waktu itu. Ada sesuatu bergerak di antara kulit dan daging. Rasanya sakit seperti dicapik-capik. Panas Pak,
Kakiku sudah tidak tahan, teriak Bu Lurah sambil menggaruk kakinya. Dan tiba-tiba di depan mata kita semua, telapak kakinya terlepas dari pergelangan kaki ke telapak. Blok, kakinya jatuh ke lantai. Kami semua tercekat, membeku tidak tahu meski berbuat apa, melungu-linglung. Bu Lurah menjerit histeris, kemudian pingsan setelah melihat kakinya lepas dengan sendirinya. Sontak saja semua orang terkejut, refleks hampir semua orang menjerit. Lurah Stekom dan Lurah Genuk Suro langsung mual-mual, kemudian muntah seketika. Tetesan darah bercampur nanah berbau busuk menyengat terlihat di lantai keramik. Binatang-binatang kecil mirip kumbang tanah bergerak menuju kaki yang tergeletak. Bu Lurah pingsan. Kedua lurah lainnya keluar dengan suara uek-uek. Aku dan Pak Lurah, suami Bu Lurah, mundur beberapa jengkal. Entahlah, tiba-tiba aku teringat botol tanah di depan garasi. Refleks aku ambil, kemudian aku berinisiatif memasukkan binatang itu ke dalam botol. Mungkin sekarang masih di dalam karena masih aku simpan. Namun, Pak So tiba-tiba menjeda ceritanya. Pak So kemudian meminta Buma untuk membuatkan kopi hitam. Bikinkan kita kopi hitam, Buma. Pak So menyuruh Buma. Binatangnya seperti apa, Pak? Tanya Warli penasaran. Aku lanjutkan ceritanya. Potongan kaki itu kemudian aku kuburkan di pemakaman Jembluk. Malam itu juga dikuburkan selayaknya manusia mati. Aku azani, aku tabur bunga lalu aku samarkan. Di tengah perjalanan pulang, aku beberapa kali dihadang oleh beberapa kejadian menyeramkan. Pertama, dihadang ular besar melenggang di jalan dekat rumah Pak Kusdi. Itu loh, tanah berbatasan dengan tanahnya Pak Mantri. Kedua, aku dihadang orang tanpa kepala di pinggir sawah Mbak Surat. Ketiga, di depan rumah si Yatno, ada dua anjing besar sedang memakan pocong atau mayat yang sudah dikafani. Dan terakhir di depan rumah Sukarmin, penebas padi itu, aku dihadang penampakan wujud manusia yang tertancap beberapa kayu. Sesampainya di rumah Bu Lurah, kedua lurah duduk di ruang tamu. Padahal aku mendengar rintih kesakitan Bu Lurah. Miris aku mendengarnya. Pak So menyeruput kopi yang sudah tersedia di atas meja. Rintihannya seperti apa, Pak? Tanya Puji yang penasaran. Bunuh aku, Pak. Bunuh. Aku sudah tidak kuat. Aku kemudian mengetuk pintu kamar. Ternyata di dalam sudah ada Mbak Suprat. Kamu tahu kan, Mbak Suprat itu dukun sakti. Hampir semua orang yang ada di ruangan itu mengangguk. Dia juga sudah diberitahu oleh kedua lurah tersebut bahwasanya ada sayembara dengan hadiah ini itu. Kupikir Mbak Surat juga sudah mendeteksi keanehan yang terjadi. Dan semua orang yang mengetahui sayembara ini saling melayangkan kabar kalau memanggil semua teman-temannya. Malam itu juga aku berhadapan dengan Mbak Suprat. Dan beliau berpesan agar siapapun berhati-hati dalam menyelidiki penyakit anak itu, sebab menular. Malam itu juga dokter didatangkan untuk membius Bu Lurah dengan maksud agar tidak merasakan sakit yang teramat sangat. Bu Lurah hanya bisa menurut. Pak So kembali menyeruput kopinya. Lalu, malam kedua, hal yang sama terjadi. Mulanya hanya bentol, kemudian berubah menjadi benjolan. Dan sambil menggebrak meja, meletus bisulnya dan kembali mengeluarkan bau busuk seperti hal yang kemarin. Lalu, plak, pergelangan tangan terlepas, tangan jatuh ke lantai. Dengan cepat luka menyebar sampai terlihat tulang lengan. Sebatas engsel lengan itu loh. Aku setiap malam disuruh menemani Pak Lurah. Sampai pagi baru pulang untuk beristirahat. Dan sorenya sudah dijemput lagi oleh Suwarto, suruhan Pak Lurah. Malam selanjutnya aku masih menunggui Bu Lurah. Setiap kejadian lepas anggota badan, pasti ada binatang kecil yang bergerak masuk kembali ke dalam tubuh lewat bagian tubuh yang terluka. Malam ini akan ada banyak kiai dan dukun berkumpul. Kalau kamu mau ikut, ayo bersamaku, bareng sama aku, karena ini termasuk kiai dan dukun handal sakti semua. Pungkas Pak So. Aku juga mau cerita sebentar, jaga Buma. Cerita apa, Mak? Sahut Pak So. Aku beberapa malam, 3 malam, sudah semenjak Bu Lurah dibawa pulang, aku bermimpi selalu didatangi sosok Pak Narto Guru. Dia mengancam akan membunuhku dan ketiga saksi lainnya. Wah, sama, tegas Pak So. Sama bagaimana, Pak So? Tanya Tejo. Yaitu Guru Narto.
dia juga datang di mimpiku. Guru. Gu 4, Ru 6. Ah, VR46. Teriak Tejo membahas mimpinya Pak So. Setan, malah diramal. Ya udah, ayo berangkat, tegas Pak So. 5 orang berjalan keluar dari pintu warung milik Bu Malima. Sampai di depan pendopo kelurahan, terlihat banyak orang berkumpul. Duduk di kursi-kursi menjalin, tersedia jamuan di atas meja. Coy, ucap Warli. Maksudnya Tejo. Kayaknya kita nggak diundang, jangan masuk. Itu kiai kondang sakti semua, ada dukun juga tuh. Wah berat Ki, kalah sayembara kita coy, tegas Warli. Jangan patah arang, kamu tahu barang yang bagus adalah yang sudah dibungkus dan laku. Sebagus apapun kalau belum laku, sama saja nggak berguna, jawab Tejo. Pak Kades, maaf saya terlambat, ucap Pak So. Tidak apa-apa Pak, silakan duduk. Pak, teriak Bu Lurah dari dalam kamar. Keluar Bu Rujati dari ruang tengah, rewang yang merawat Bu Lurah. Pak, tolong Bu Lurah kesakitan, ucap Bu Rujati. Segera semua orang langsung ke dalam kecuali Cak Kentir. Tejo tiba-tiba mengarahkan teman-temannya. Li, kamu samping kiri, Yanto belakang, Puji kanan, aku di depan. Kalian sebisa mungkin mencari apapun yang mencurigakan, tanaman, binatang, atau hal lain yang kalian curigai. Benda-benda yang tidak umum, bawa ke sini kita telusuri, lalu kita tindak lanjuti. Aku akan memeriksa ruangan pendopo ini secepatnya. Hati-hati, jaga diri, utamakan keselamatan, tegas Tejo. Siap komandan, sahut ketiganya. Berdoa, mulai. Tejo saking semangatnya sampai salah sebut, lalu menyebar dengan tugas masing-masing. Tejo mulai dengan menelusuri dinding dan benda-benda yang aneh, apapun itu, dengan seksama, hati-hati. Dari kayu jendela sampai meja, bawah kursi, puntung rokok dan jamuan, serta vas bunga plastik, juga tidak lupa kalender pun tidak luput dari pemeriksaan. Sampai ia mendengar suara kelabakan, suara sayap burung yang ketakutan. Awalnya Tejo hanya mengira burung tersebut takut dengannya. Tetapi ketika ia melihat ke arah burung yang ketakutan yang sedang kelabakan, ia melihat kurungan di sampingnya. Ada burung perkutut yang sudah mati, tergeletak di dasaran kurungan. Ia penasaran lalu mendekat, melihat sangkar yang ada di sisi lainnya. Ia kaget melihat burung tergeletak dengan tubuh hancur. Sayapnya lepas, kedua pahanya sudah berhamburan, dan kepalanya sudah tidak ada entah kemana. Dari perut bangkai burung keluar binatang seperti kura-kura kecil hitam. Penasaran, kemudian ia menggoyangkan sangkar dan beberapa ekor binatang mirip kura-kura itu terjatuh, sebesar isi kapuk randu. Selingkuhan ia mencari sesuatu, mengambil bungkus rokok di meja, lalu mengambil plastiknya. 4 ekor binatang dimasukkan ke plastik, lalu diikatnya, kemudian ia simpan. Sesaat setelah itu ketiga temannya sudah kembali. Apa kau dapat, Li? Tanya Tejo. Gak ada apa-apa, hanya menemukan ini. Warli sambil memperlihatkan seplastik bunga untuk nyekar di makam. Kamu Tok, aku dapat botol tanah. Yanto memperlihatkan botol yang ia dapat. Kamu apa Ci? Iki rumput, jelas Puji. Aku dapat ini, ucap Tejo memperlihatkan plastik bekas bungkus rokok. Apa gue? Teriak ketiga temannya berbarengan. Belum sempat Tejo menjawab tiba-tiba. Bo, aku wes ora kuat. Bu Lurah menjerit histeris, suaranya terdengar lantang hingga keluar rumah. Mendengar jeritan dari Bu Lurah, keempat kentir segera berlari masuk sembari membawa barang temuan mereka masing-masing. Di depan pintu sekatan yang memisahkan ruang tengah dengan ruang depan, terlihat Bu Rujati sedang duduk di kursi sambil menunduk. Sambil setengah berlari, Tejo, Warli, Yanto, dan Puji menyapa Bu Rujati. Tetapi saat disapa, Bu Rujati diam saja, menunduk dengan kedua tangan lemas menjuntai kanan kiri. Sampai di dalam kamar terlihat Kiai Zainuri dan Kiai Sakiman tengah duduk di kursi memperhatikan tubuh Bu Lurah yang terbujur menjerit kesakitan. Tubuhnya ditutupi dengan selimut yang sudah bernoda darah. 3 dukun sakti, Ki Revil dan Ki Tuton, juga Mbah Samsu, tengah bersemedi agak di pinggir mepet dengan tembok. Pak So berdiri tegak dengan kedua tangan mendekap dada, sedangkan Pak Kades sibuk menenangkan Bu Lurah. Tejo yang baru masuk segera ambil tempat. Hanya ada selah di antara kursi Yi Zainuri dan Yi Sakiman. Maka Tejo berdiri di tengah-tengah kedua kiai tersebut. Sesaat kemudian Kiai Zainuri yang tengah diam menunduk
Tiba-tiba, darah segar muncrat dari mulutnya. Muntahannya berhamburan di pangkuan lantai di depannya. Taejo dan ketiga temannya juga Pak Kades langsung tercekat. Mereka langsung membeku dengan tatapan ngeri. Belum lagi pergi ke terpakuan mereka, Kiai Sakiman juga muntah darah. Darah segar kehitaman tumpah dari mulutnya, membasahi pangkuan dan lantai di depannya. "Muntaber!" teriak Tejo. "Santet ini, Cok." "Tok, kamu panggil Mas Win. Dia sopir ambulan. Cepat sebelum terlambat," teriak Tejo dengan nada keras, memerintahkan teman-temannya. "Ci, panggil Mendop untuk minta bantuan mobilnya," tegas Tejo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.